Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik semesta alam, yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang benar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua, baik tua maupun muda, kaum miskin maupun kaya. Mengapa? Agar supaya kita bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu hal. Meskipun masih banyak di luar sana yang tidak seberuntung kita, namun itu bukanlah acuan untuk kita tidak menuntut ilmu. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Dan untuk melaksanakan konsekuensi dari pengakuan bahwa kita sudah berislam, itu membutuhkan ilmu. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir nomor 3913. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah untuk mewajibkan suatu hal, maka sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberikan keputusan berupa hukum di antara mereka, hanya dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia. Quran Surah An-Nur ayat 51.
Sebagaimana kita meluangkan waktu kita untuk salat, ketika waktu sudah menunjukkan untuk salat, maka kita akan melaksanakan salat. Walaupun misal kita sedang bekerja dan pekerjaan kita masih banyak, kita akan meninggalkan aktivitas kita dan segera mengerjakan salat. Maka begitupun sebaiknya yang harus kita lakukan dengan menuntut ilmu. Pertanyaannya, apa sih itu ilmu? Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Dengan ilmu kita bisa mengetahui hukum-hukum Allah. Dengan ilmu kita bisa mengamalkan agama secara sempurna. Dengan ilmu kita bisa mengetahui batasan-batasan halal dan haram. Dan dengan ilmu kita bisa berpeluang besar untuk masuk surga. Kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Imam Ahmad mengatakan, manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan 2-3 kali sehari, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap waktu. Jika kita ingin menyandang kehormatan luhur, kemuliaan yang tak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak lekang oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedikdayaan tanpa senjata, kebangsawanan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka kita mesti berilmu. Namun yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan mengajarkan seorang mu'allaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus ditunaikan dalam beribadah kepadanya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Keutamaan-keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Hal yang disayangkan, ternyata beberapa majelis sudah tidak memiliki daya magnet yang bisa mengajak umat Islam untuk duduk di sana, bersimpu di hadapan Allah Azza wa Jalla dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih senang menyanyikan waktu bersama teman-teman, menghabiskan waktu di Instagram, WhatsApp, dan media sosial lain dibanding duduk di majelis ilmu. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah masih banyak umat Islam yang belum mengetahui keutamaan dan keuntungan mempelajari agama Islam, ajaran agama Islam. Terdapat banyak dalil dari kitab Allah dan Rasul-Nya terkait dengan keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Di antaranya adalah yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang mencari ilmu di jalannya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya meskipun dia telah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanun qata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqati jariyatin aw ilman yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Yang artinya, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuknya.
Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta apapun selain ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surah Thaha ayat 114. Yang keempat, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabil sa'ir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan dan memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surah Al-Mulk ayat 10. Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan. Jika kita tidak gunakan untuk mempelajari firman-firman Allah, maka kita akan menjadi salah satu seorang yang menyimpan. Dan Allah akan abadikan dalam surah Al-Mulk ayat 10 di atas. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mempelajari Islam dan mengamalkannya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah sekiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari diri saya pribadi. Sebagai manusia yang tak luput dari kata salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.